warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik dengan judul istiqamah atau kiat-kiat istiqamah di zaman fitnah. Kiat-kiat istiqamah di zaman fitnah. Tentunya tidak kita ragukan bahwasanya kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Baik fitnah wanita, fitnah harta, fitnah jabatan, ya, fitnah popularitas. Yang fitnah-fitnah tersebut bisa menggoyang agama seseorang, bahkan bisa menggoyang akidah seseorang. Terlebih lagi sarana fitnah semakin besar dengan adanya internet, dengan adanya medsos, maka semua kemaksiatan, semua sampah, semua keburukan bisa diakses. Jadilah jadilah semua orang bisa mengakses fitnah. Yang kita tahu hadis dari Rasulullah SAW, seorang menyuruh seorang untuk menjauhi fitnah, malah fitnah tertampang di depan setiap orang. Oleh karenanya hidup di zaman penuh fitnah adalah kondisinya sangat berbahaya, ya. Kita melihat sebagian orang yang tadinya kita menyangka di istiqamah ternyata bisa berubah, ya. Baik secara perlahan-lahan maupun secara drastis. Tidak lain karena interaksi dengan fitnah yang begitu hebat. Dan Rasulullah SAW telah mengabarkan dalam suatu hadis, la ya'ti suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Semakin zaman tersebut jauh dari zaman kenabian, maka semakin buruk terus menerus sampai datanglah zaman terburuk di akhir zaman. Oleh karenanya hari kiamat tidak akan tegak kecuali ala syiraril khalq, tegak kepada manusia terburuk. Mereka berada di zaman yang dimana terlalu banyak kerusakan. Meskipun para ulama ketika mensyarah hadis ini, kata mereka yang dimaksud dengan tidak datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk, ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan yaitu secara umum demikian, secara dominan pasti zaman lebih semakin jauh dari masa kenabian maka semakin parah, semakin parah, semakin parah. Meskipun terkadang di tengah-tengah ada kebaikan. Seperti setelah Nabi SAW tentu semakin buruk sampai puncaknya datang Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, seorang penguasa yang sangat zalim. Namun kemudian setelah itu datang masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Artinya bukan berarti pasti buruk terus, tapi di sela-sela terkadang ada kebaikan. Namun secara umum semakin jauh dari masa kenabian semakin buruk. Ini pendapat lain mengatakan bahwasanya zaman semakin jauh dari masa kenabian maka semakin buruk, itu semakin berkurang ilmu, Sebagaimana penafsiran dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan itu nyata bahwasanya semakin kita jauh, semakin zaman bertambah, mungkin tersebar ilmu, tetapi ilmu semakin berkurang. Kita tidak dapat di zaman sekarang orang-orang hebat seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, seperti Syekh bin Baz rahimahullah, seperti Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Tidak ada di zaman sekarang. Tidak ada zaman sekarang dengan berkembangnya madrasah ilmu, universitas ilmu, tapi tidak ada yang seperti Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti rahimahullah ta'ala. Ilmu tersebar tetapi kualitas ilmu berkurang. Ini di antara tafsiran
Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Intinya zaman semakin jauh dari masa kenabian, semakin bertambah keparahannya. Dan kita bisa bandingkan bagaimana tentang kerusakan 10 tahun lalu dengan sekarang. Bagi bapak-bapak dan ibu tentu mengerti. Sekarang zaman semakin keterbukaan, ya. Rasa malu semakin hilang, ya. Semua orang mau viral, mungkin viral ya bikin macam-macam, ya. Orang tidak malu lagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin dulu malu untuk orang melakukannya. Ya, sekarang orang tidak peduli, ya. Kemungkaran semakin banyak dan itu kita rasakan sekarang. Maksud saya bahwasanya tidak diragukan kita sekarang hidup di zaman fitnah. Bahkan fitnah tersebut bukan cuma menimpa orang-orang awam, bahkan menimpa para penuntut ilmu, bahkan masuk dalam pondok-pondok, menimpa para dai, menimpa siapa saja. Siapa yang pegang HP, maka dia telah memegang sarana fitnah. Siapa yang membuka medsos, apalagi kepo, maka dia pasti terjebak dalam fitnah. Maka fitnah tersebut menimpa siapa saja dan bisa merusak agama siapa saja. Dapati sebagian anak muda tadinya istiqamah, kemudian jadi malas, kemudian bisa berubah jadi pelaku maksiat. Akibat apa yang dia tonton, akibat apa yang dia dengar. Ini kenyataan pahit yang kita lihat di depan mata. Fitnah di zaman sekarang menembus semuanya, ya. Menembus semuanya. Kalau dahulu orang dalam rumah mungkin selamat dari fitnah, apalagi di pondok selamat dari fitnah. Sekarang fitnah masuk ke dalam pondok-pondok, masuk dalam rumah-rumah. Saya baru dapat kabar kemarin menyedihkan, sebagian pondok sampai gurunya menangis karena anak muridnya terkena fitnah. Terjadi kasus di dalam pondok, kasus yang memalukan, yang tidak diduga oleh sang guru sendiri. Kenapa? Akibat medsos. Kan jangan kita merasa aman, merasa kalau di pondok sudah merasa di rumah, kemudian merasa aman. Selama kita berinteraksi dengan HP, internet, maka sesungguhnya kita sedang membuka lembaran-lembaran fitnah. Maka seorang waspada. Kita semua, sang pembicara, pendengar, guru-guru, murid-murid, semua waspada. Dan itu merusak agama kita, bahkan merusak keyakinan. Tadinya akidah goyang, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya kita semua sekarang hidup di zaman fitnah, maka harus waspada. Baik. Judul kita adalah istiqamah. Bagaimana istiqamah di zaman fitnah? Di zaman biasa saja kita butuh istiqamah, apalagi zaman fitnah, maka semakin sulit untuk istiqamah tersebut. Oleh karenanya istiqamah adalah suatu nilai yang sangat tinggi, yang sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Setinggi-tinggi karamah, yaitu setinggi-tinggi bentuk pemuliaan Allah terhadap seorang hamba. Setinggi-tinggi bentuk pemuliaan Allah terhadap seorang hamba adalah luzumul istiqamah, seorang hamba bisa istiqamah. Kalau ada orang di zaman fitnah, di zaman sekarang dia istiqamah untuk ilmu, istiqamah salat berjamaah, istiqamah baca Quran tiap hari, istiqamah berbakti pada orang tua. Ini orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana banyak orang telah berguguran, berjatuhan. Baca Quran tapi akhirnya meninggalkan Al-Quran, sibuk dengan medsos. Tadi berbakti sama orang tua, capek berbakti sama orang tua, dia mulai sibuk dengan dirinya sendiri. Banyak orang berguguran. Nah, kalau di zaman seperti ini ada orang bisa meluzumi istiqamah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu adalah a'zamul karamah. A'zamul karamah, yaitu bentuk pemuliaan Allah terhadap seorang hamba. Ya, terhadap seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha, "Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada." Dan sungguhnya aku adalah Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, tsumma ihtada, kemudian dia mendapat petunjuk. Para ulama ketika membahas ayat ini, mereka mengatakan Allah tidak mengatakan tsumma ihtada, maksudnya para ulama mengatakan maksudnya tsumma istaqama, kemudian dia istiqamah. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada.
Sungguhnya aku mohon Maha pemberi ampunan kepada orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, tsumma tada, kemudian istiqamah. Allah tidak mengatakan wastaqama, tapi Allah menggunakan tsumma, kemudian. Dan kita tahu tsumma adalah menunjukkan jarak bersama dengan jeddah, ada jeddah, jarak, ada jarak, urutan dan ada jaraknya. Seperti kita sudah belajar bahasa Arab, kalau wa menunjukkan mutlaqul jama', yaitu kata gandeng tanpa menunjukkan jarak. Kalau fa menunjukkan kata gandeng, menunjukkan tertib tapi tanpa jarak, tanpa jeda. Tapi kalau tsumma ada jeda. Seperti saya mengatakan jaa Muhammadun wa Khalid, telah datang Muhammad dan Khalid. Maka Muhammad dan Khalid telah datang. Siapa yang duluan tidak mesti Muhammad dulu, tidak mesti Khalid dulu, yang penting dua-duanya datang. Maka kita menggunakan dalam bahasa Arab lafal wa, jaa Muhammadun wa Khalidun, telah datang Muhammad dan wa dan Khalid. Bisa jadi Khalid lebih dulu, bisa jadi Muhammad lebih dulu. Tapi kalau saya menggunakan fa, berarti menunjukkan tertib. Jaa Muhammadun fa Khalidun, telah datang Muhammad lalu Khalid, berarti Muhammad dulu baru Khalid, cuma tidak ada jeda. Tapi kalau saya bilang jaa Muhammadun tsumma Khalidun, telah datang Muhammad kemudian Khalid, berarti ada jeda. Muhammad datang dulu, kemudian ada jeda, baru datang Khalid. Di sini Allah mengatakan tsumma tada, kemudian istiqamah. Apa maksudnya kemudian istiqamah? Istiqamah butuh jeda? Jawabannya tidak. Kata para ulama, istiqamah langsung, orang bertaubat, beriman, beramal saleh, lalu langsung istiqamah. Tapi tsumma ini menunjukkan rutbah, menunjukkan kedudukan. Bosnya kedudukan istiqamah, kedudukan yang tinggi. Setelah beriman, bertaubat, beriman, beramal saleh, maka ada kedudukan yang tinggi, namanya apa? Istiqamah. Makanya Allah menggunakan kata tsumma tada. Oleh karenanya orang yang istiqamah, ya, maka akan mendapatkan kabar gembira. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, ya, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Sungguhnya orang yang beriman kemudian istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Tahir Ibn Ashur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir menjelaskan bahwasanya maksud ayat ini dijelaskan dengan dalil yang banyak. Maksudnya kalau orang istiqamah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dia tidak khawatir dan tidak bersedih. Ini bukan mencakup di akhirat saja. Jelas orang istiqamah surga, tapi mencakup ketika dia di dunia. Orang di dunia kalau dia istiqamah, maka dia akan tentram hatinya, dia akan nyaman hatinya. Dengan syarat dia istiqamah. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak khawatir tentang masa depannya dan dia tidak terlalu bersedih dengan apa yang telah dia lewati. Dalam kehidupan ini, di dunia ini, yang membedakan dunia dan akhirat dengan surga, di dunia ini pasti ada perkara-perkara yang menyedihkan, mendatangkan kesedihan, dan ada perkara-perkara yang menimbulkan kekhawatiran. Itulah tabiat kehidupan dunia. Siapapun orangnya, apakah dia orang kaya, apakah dia pejabat, apakah dia presiden, apakah dia jenderal, ada yang dia sedihkan yang sudah lewat dan ada yang dia khawatirkan. Bahkan kekhawatiran terkadang berlebihan, ketakutan terkadang berlebihan. Tapi orang yang istiqamah, hal itu hilang darinya. Kita tidak menafikan dia pasti sedih, sedih. Rasulullah SAW juga pernah sedih, tapi begitu cepat hilang. Apakah orang istiqamah tidak khawatir? Ada khawatir, tapi tidak bertahan, karena dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala urusannya. Sehingga dia tentram, dia tenang. Allah berikan dia kebahagiaan di dunia. Ini orang yang istiqamah. Belum lagi di akhirat jelas masuk surga. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Perhatikan ayat ini, kata Allah, innal ladzina qalu, sungguhnya orang yang berkata, ya, Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, taat kepada Allah, istiqamah, sabar dan istiqamah. Apa balasan bagi orang istiqamah?
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka akan turun malaikat banyak mengabarkan, beri kabar gembira kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah takut, janganlah bersedih. Untuk ayat ini banyak ulama menafsirkan maksudnya ketika sakaratul maut dan ketika di kuburan dan ketika di surga. Ini terkait dengan hari akhirat. Tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat turun yang banyak. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan bersedih tatkala sakaratul maut. Pertama. Kedua ketika fil qabr, di kuburan. Yang ketiga adalah di akhirat, ketika di hari dibangkitkan, yaumul ba'ats. Ini adalah kondisi-kondisi yang berat. Kondisi paling berat adalah ketika sakaratul maut. Orang sakit saja dia ketakutan, sakit baru sakit. Belum ketika sakaratul maut, ketika nyawanya akan dicabut. Ya. Ini kondisi yang paling berat dialami oleh seorang. Ketika dia mengalami kondisi sangat berat tersebut, datang malaikat berbondong-bondong untuk beri kabar gembira kepadanya. Allah takhafu wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Ya. Wa abshiru bil jannah, dan gembiralah dengan surga. Demikian pula ketika dia dikuburkan. Dia meninggal, cabut nyawanya, masuk dalam alam barzakh. Alam yang juga mengerikan, dalam kesendiriannya malaikat datang lagi mengabarkan, jangan takut, jangan bersedih, gembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kemudian ketika dia dibangkitkan di hari yang sangat dahsyat, malaikat juga datang beri kabar gembira kepadanya. Kenapa? Buah istiqamah. Ketika di dunia dia istiqamah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolongmu ketika di dunia maupun di akhirat. Orang istiqamah ditolong oleh Allah. Allah kirimkan malaikat untuk menolong mereka tanpa mereka sadari. Malaikat berkata, "Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah." Kami adalah wali-wali kalian, penolong-penolong kalian yang ngurusi urusan kalian di dunia, apalagi di akhirat. Maka orang istiqamah dia tentram, dia tenang. Urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah kirim malaikat untuk ngurusi mereka? Jadi buah istiqamah sangat besar. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian di surga apa yang kalian hasratkan, dan bagi kalian di surga apa yang kalian minta. Di surga, orang kalau masuk surga, tashtahi, apa yang dia hasratkan, dia pingin, Allah kabulkan. Apa yang dia pingin, apapun dia pingin, baru hasrat, Allah kabulkan. Bahkan kata Allah, walakum fiha ma tad'un, dan di surga apa yang kalian akui. Sebagian ulama menafsirkan tad'un dari iddia, yaitu pengakuan. Di dunia kan kita sering ngaku-ngaku, atau sebagian orang sering ngaku, itu tanah saya, padahal bukan. Saya adalah keturunan ini, ternyata bukan. Ya. Bapak saya dulu begini, ternyata bukan. Banyak orang ngaku-ngaku, padahal belum tentu milik dia, belum tentu dia seperti itu. Tapi di surga, apa saja yang ngaku-ngakui, Allah kabulkan. Ngaku ini, ngaku anu, ngaku ini, Allah kabulkan. Karena kenikmatan Allah berikan tanpa batas. Kata Allah, nuzulan min ghafurir rahim, sebagai jamuan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang istiqamah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, intinya terlalu banyak keutamaan istiqamah yang akan diraih oleh seorang di dunia maupun di akhirat. Namun istiqamah di zaman fitnah perkara yang tidak mudah. Apa itu istiqamah? Istiqamah maksudnya adalah berada di jalan yang lurus dan bersabar dalam jalan yang lurus tersebut sampai akhir hayat. Istiqamah. Apa yang maksudnya istiqamah? Berada di atas jalan yang lurus, maksudnya di tengah, tidak terjerumus dalam kemaksiatan, kemungkaran, kebid'ahan, ya. Istiqamah dalam ketaatan, itu maksudnya istiqamah dalam ketaatan. Jadi maksud istiqamah adalah berada di jalan yang lurus, tidak terjerumus dalam kemungkaran, kemaksiatan maupun kebid'ahan, dan dia bertahan. Makna berikutnya istiqamah maksudnya jalan yang lurus, tidak berlebihan, tidak kurang. La tafrit wala ifrat, tidak kurang dan tidak berlebih-lebihan. Makanya Allah mengatakan, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw.
Istiqamahlah engkau ya sebagaimana kau diperintahkan, dan juga orang-orang yang bersamamu, wala tatghaw, dan jangan kau melampaui batas. Jangan melampaui batas. Di antara makna istiqamah itu tidak melampaui batas dan juga tidak berkurang-kurang ya. Ibnu Qayyim menyebutkan namanya istiqamah, contoh beliau mengatakan seorang dalam berinfak istiqamah, yaitu tidak pelit, kurang, dan tidak mubazir, tapi di tengah-tengah. Itu namanya istiqamah, jalan lurus. Dia tawassut, tidak berlebihan, tidak juga berkurang. Dalam akhlak tawadhu, tawadhu di tengah, tidak sombong dan juga tidak menghinakan diri, tengah-tengah, namanya apa? Tawadhu. Ya. Dalam ibadah pun demikian, juga tidak berlebihan dan juga tidak emas. Dalam akidah pun demikian, tidak ekstrim dan juga tidak punya keyakinan yang lemah, hendak, tapi tengah-tengah. Ini maknanya istiqamah. Istiqamah pertama meninggalkan maksiat, kemungkaran, kebid'ahan, yang kedua menempuh jalan tengah. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Maka dari sini kita sadar bahwa istiqamah adalah perkara yang tidak mudah. Kenapa? Selalu terkontrol di tengah jalan sampai akhir hayat. Kalau seorang mendapat hidayah kemudian semangat beribadah dengan tempo waktu tertentu, itu mudah. Banyak orang berhijrah kemudian dia tinggalkan maksiat, mudah. Yang jadi masalah istiqamah sampai akhir hayat. Ini yang sulit. Betapa banyak orang sudah berhijrah kemudian gugur, kembali lagi ke masa lalunya. Banyak. Dia meninggalkan kemungkaran dan kemaksiatan, kembali lagi. Kenapa? Karena istiqamah tidak mudah. Membosankan seorang berjalan di atas jalan terus kemudian bertahan sampai ujung. Tidak mudah. Dan yang menjadi patokan yang terakhir bagaimana ujungnya orang tersebut, bukan awal. Yang menjadi patokan bagaimana akhir seseorang. Maka bagaimana dia bisa bertahan dari awal sampai akhir, ini perkara yang tidak mudah. Makanya benar kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, a'zamul karamah luzumul istiqamah, bahwasanya karamah yang tertinggi adalah melazimi istiqamah. Taib. Karena kita tahu bahwasanya istiqamah tidak mudah. Terus apa kiat-kiatnya agar kita bisa istiqamah, agar kita bisa meraih buah yang besar yang tadi telah kita sebutkan bagi orang yang istiqamah? Banyak hal disebutkan oleh para ulama, kiat-kiat untuk istiqamah terutama di zaman fitnah. Di antaranya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Sering baca Al-Qur'an. Baca, kalau tidak tahu bahasa Arab, baca terjemahannya. Dan sempatin juga baca tafsirnya, ya. Karena Allah menjamin orang yang mengikuti Al-Qur'an tidak akan sesat. Ya. Faman ittaba hudaya fa innahu faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kata Allah, siapa yang mengikuti petunjukku, dalam ayat yang lain faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku itu Al-Qur'an, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Jika datang kepada kalian petunjukku, maksudnya Al-Qur'an, siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu, dia tidak akan sesat, wala yashqa, dan dia tidak akan sengsara. Maka kalau ingin istiqamah, ya, berpegang teguh dengan Al-Qur'an, tentunya dengan As-Sunnah. Ya. Taraktu fikum amrain in tamassaktu bihima lan tadhillu ba'di, kitaballah wa sunnati. Aku meninggalkan bagi kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat setelahku. Kitabullah, yaitu Al-Qur'an, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat yang sederhana, pegang teguh dengan Al-Qur'an akan istiqamah. Namun siapa yang berpegang teguh Al-Qur'an? Siapa yang menjalankan hidayah dalam Al-Qur'an? Sekarang Al-Qur'an hanya dibaca untuk cari keberkahan saja, tidak dihayati, tidak ditadaburi. Seharusnya seorang kalau baca Al-Qur'an, dia tadaburi, dia baca ayatnya, dia akan terbawa dengan akhlak Al-Qur'an. Dia akan terdidik, apalagi dia khatamkan Quran mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali.
Dia baca tapi dengan baca yang serius. Dia akan melewati kisah-kisah Nabi Musa, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Lut, kisah. Dia akan baca ayat tentang Al-Quran, tentang surga, adab-adab dia baca. Dia akan baca. Kalau dia hayati, dia akan terbawa dengan sendirinya. Pasti akhlaknya berubah dengan sendirinya. Jadi masalah baca Quran cuma sekedar tugas dari guru, setoran hafalan, ya. Bahkan untuk ikut lomba hafal Quran tanpa ditadaburi, maka tidak kurang, maksudnya bukan tidak, tapi kurang terproyeksi dalam kehidupan sehari-hari. Baca Quran, baca yang serius, baca. Yang bisa bahasa Arab, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Yang belum bisa bahasa Arab, baca terjemahannya, baca terjemahannya. Karena Nabi telah menjamin siapa berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah dia tidak akan tersesat. Ada sunnah, ikuti sunnah Nabi SAW. Sekarang orang mulai meninggalkan sunnah sedikit, menggampangkan sunnah, meninggalkan sunnah, tidak dikerjakan, akhirnya susah istiqamah. Al-Quran ditinggal, tidak dibaca, ini baca medsos melulu, ya. Terus bagaimana mau istiqamah? Bagaimana mau istiqamah? Sumber istiqamah ditinggalkan, sumber fitnah malah dibaca. Bagaimana mau istiqamah? Maka di antara cara istiqamah adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dari sini kata para ulama, di antara sarana utama untuk istiqamah thalabul ilmi, nuntut ilmu. Harusnya nuntut ilmu itu bikin istiqamah harusnya. Karena apa yang ketika tuntut ilmu dia membaca Al-Quran dan Sunnah, berusaha tafaqquh fid din, belajar Al-Quran dan Sunnah. Dan kebanyakan yang bisa bikin orang di zaman sekarang istiqamah ketika dia rutin ikut pengajian. Ini secara umum ya, tentu ada juga yang pengajian dengan niat macam-macam akhirnya tidak istiqamah. Tapi kalau dia bisa rutin ngaji satu kitab Thaharah sampai selesai, insya Allah dia istiqamah. Ngaji kitabus shalat dari sampai selesai, insya Allah dia istiqamah. Ngaji kitab akidah dari awal sampai akhir, insya Allah istiqamah. Yang tidak istiqamah kenapa? Biasanya dia mulai meninggalkan pengajian. Udah capek pengajian, ngaji terus, apalagi pesertanya semakin apa? Berkurang. Mau catat malas, tidur, kajian ngantuk, akhirnya lebih tertarik untuk kesana kemari. Ini susah istiqamah, akan terjatuh suatu saat. Kenapa dia menjauhi majelis ilmu? Majelis ilmu itu majelis istiqamah. Siapa yang datang ke majelis ilmu akan turun kepada mereka malaikat, Allah berikan ketenangan, Allah berikan rahmat. Kalau kasih rahmat, insya Allah istiqamah. Maka di antara sarana untuk istiqamah melazimi majelis ilmu. Kalau seorang malas untuk ilmu, paksakan dirinya. Para pekerja, orang-orang kantoran ini paling tidak seminggu sekali ikut pengajian, paling tidak ya. Kalau bisa lebih baik. Duduk dengar pengajian, persiapkan diri, kalau perlu bawa istri, bawa anak-anak hadir. Itu sarana untuk istiqamah, untuk antum, untuk istri, untuk anak-anak. Tapi kalau sudah mulai malas ikut majelis ilmu, enggak mau, kalau bukan ustaz itu saya enggak mau ngaji ya. Nanti ngaji karena Allah apa karena ustaz? Kalau ustaz itu menyampaikan ilmu, mungkin dia tidak pandai berorasi, mungkin dia tidak pandai memanis-maniskan kata yang dia sampaikan, kata-kata. Yang penting dia ngaji ilmu dan benar ngaji. Itu sarana untuk istiqamah. Tidak harus ustaz terkenal, tidak harus ustaz YouTuber, tidak harus ustaz populer, enggak. Ngaji yang benar. Kalau niatmu ngaji, siapapun ustaznya, yang penting dia sampaikan benar. Itu sarana kamu untuk istiqamah. Karena kamu masuk dalam majelis ilmu, duduk ngaji, nulis, catat, pahami, kalau enggak paham tanya. Maka terkadang ngaji sama ustaz-ustaz yang mungkin tidak begitu terkenal malah nyaman karena mudah untuk bertanya. Kalau kita enggak bisa tanya. Tapi kalau ustaz yang hadir amin nanya susah. Ustaznya juga buru-buru kabur. Karena banyak pengajian yang lain. Tapi intinya salah satu sarana orang bisa istiqamah, dia rutin ikut majelis ilmu. Siapapun ustadznya, nanti dia hadir dan dia catat, dia dengar. Kalau enggak paham dia tanya. Maka itu sarana untuk istiqamah. Tapi di antara sarana untuk istiqamah terutama di zaman fitnah adalah mengurangi interaksi, mengurangi komunitas. Apa kata Nabi SAW ketika ditanya afdhalun nas, siapa orang yang paling mulia? Rasulullah mengatakan rajulun jahada fi sabilillah bi nafsihi wa malihi. Dalam Sahih Bukhari, seorang yang berjihad di jalan Allah dengan mengorbankan jiwa dan hartanya. Kemudian kata Nabi SAW, wa rajulun fi syi'b
minasyi'ab ya'budullaha rabbahu yada'un nas min syarrihi. Seorang yang dia berada di salah satu mulut gunung atau di jalan di antara gunung-gunung, dia pergi ke sana tempat yang jauh, kemudian beribadah kepada Allah. Yada'un nas min syarrihi, maka dia tinggalkan manusia agar manusia tidak terkena keburukannya. Dia menjauh. Dia menjauh agar orang-orang tidak terpengaruh dengan keburukannya. Ini satu riwayat. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, yushiku an yakuna khairu malil mu'min ghanamun yatba'uhu biha syafa'al jibal wa mawaqi'al qatar yafirru bidinihi minal fitan. Kata Nabi SAW Sahih Bukhari, hampir-hampir harta terbaik seseorang yang dimilikinya adalah kambing-kambingnya. Yang dia bawa kambing-kambing tersebut ke puncak gunung atau ke lembah-lembah tempat turunnya hujan, dia membawa lari agamanya, kabur dari fitnah-fitnah. Ini isyarat bahwasanya ada zaman di mana fitnah luar biasa, maka seorang menjauh dari fitnah-fitnah tersebut. Ini salah satu sarana untuk istiqamah. Rasulullah SAW sebutkan dalam dua hadis yang saya sebutkan tadi, yaitu seorang pergi ke Syi'ab. Syi'ab itu jalan di antara gunung-gunung. Di antara gunung-gunung ada furjah atau lorong di antara dua gunung, itu namanya Syi'ab dalam bahasa Arab, atau mulut gunung. Jadi bergunung di awal, ada awal namanya Syi'ab. Kemudian tadi Sya'aful Jibal, dia pergi ke puncak-puncak gunung. Mawaqi'ul Qatar, dia pergi ke lembah-lembah. Untuk apa? Dia bawa kambing-kambingnya agar dia selamat dengan agamanya dari fitnah-fitnah. Dia menjauhi keramaian. Maka ini salah satu contoh, yaitu Rasulullah sebutkan contoh di zaman tersebut ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bisa jadi harta terbaik dimiliki seorang bukan rumahnya, bukan mobilnya, kambingnya. Kenapa? Karena kambing ini dia sibuk urus kambingnya, menyelamatkan dari fitnah-fitnah. Maka ini isyarat, mungkin kita tidak meninggalkan masyarakat secara total, tapi kurangi komunitas. Sebisa mungkin kurangi komunitas, karena kita terlalu banyak berkomunitas, waktu kita banyak terbuang. Kecuali kalau kita berinteraksi untuk beri manfaat kepada mereka, itu yang terbaik. Sebagaimana kata Nabi SAW, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang berinteraksi dengan masyarakat dan sabar dengan gangguan mereka lebih baik daripada seorang mukmin yang menyendiri dan tidak sabar dengan gangguan masyarakat. Bagi seorang mukmin, seorang mungkin berilmu dan dia kalau berinteraksi dengan masyarakat memberikan faedah, silakan dia berinteraksi. Dan dia sabar kalau ada hal-hal macam-macam, apakah mengganggu dia atau hal yang bisa menggoda dia, dia harus sabar. Tapi kalau seorang mukmin ternyata dalam interaksinya membuat imannya semakin jatuh, kurangi interaksi. Nah, sekarang kita tinggal introspeksi diri, kita evaluasi. Saya interaksi dengan berbagai macam komunitas, iman saya bertambah atau tidak? Kalau berkurang, tinggalkan komunitas tersebut. Tinggalkan, tidak usah ragu-ragu. Kalau dalam grup WA ternyata saya masuk dalam grup ini membuat iman saya berkurang, left, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Kita ini hidup cuma sebentar. Jangan spekulasi ya. Akidah kita, agama kita, akhlak kita paling utama. Kalau ternyata terlalu banyak interaksi membuat akhlak kita rusak, membuat agama kita semakin berkurang, buat kita semakin malas beribadah, semakin pelit, semakin jarang baca Quran, semakin kurang berzikir, tinggalkan komunitas tersebut, tinggalkan. Nabi mengatakan ada orang yang pergi bawa kambingnya menuju ke puncak gunung menyendiri lebih selamat di zaman fitnah. Oleh karenanya nasihat saya, kurangi interaksi. Kurangi interaksi. Kalau mau interaksi, berkomunitas, cari komunitas yang bermanfaat. Sudah saatnya, apalagi yang sudah usia 40 tahun ke atas. Kurang-kurangi apa? Interaksi. Apalagi yang sudah rambutnya putih semua. Seringlah berinteraksi dengan Al-Quran. Sudah saatnya, kapan lagi? Waktu tinggal sedikit untuk mengumpulkan bekal menuju akhirat. Umur jangan dibuang-buang. Kegiatan tidak bermanfaat ya. Kalaupun bermanfaat, timbang, masih ada yang lebih bermanfaat. Kalau kurang manfaatnya, tinggalkan, cari yang lebih bermanfaat. Karena kalau kamu mati sendirian, kalau kita mati apa? Sendirian. Teman-teman yang kita ajak jalan-jalan itu enggak di samping kita kalau kita meninggal. Istri kita aja enggak di samping kita, apalagi teman-teman.
Oleh karenanya renungkan bagaimana iman saya. Jika semakin bertambah lanjutkan, jika enggak berhenti atau kurangi intensitas, kurangi. Semakin banyak berinteraksi, semakin terpapar kepada fitnah, semakin mudah terkena apa? Fitnah. Saatnya kita fokus memperbaiki agama kita. Saatnya kita fokus belajar. Masih banyak yang belum kita pahami. Kita sholat masih asal-asalan, masih banyak bacaan sholat yang belum kita pahami. Tidakkah kita mau meningkatkan kualitas sholat kita? Mau kan? Kalau mau pelajari apa makna apa yang kita baca, agar kualitas sholat kita meningkat. Masa gini-gini terus? Belajar, itu butuh belajar, itu butuh kita punya waktu untuk belajar. Taib, di antara hal yang membantu seorang untuk istiqamah, yaitu menjauhi urusan banyak orang dan sibuk dengan privasi sendiri. Sibuk dengan privasi sendiri. Dalam satu hadis Abdullah bin Amr bin As, kunna haula Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qaral fitan. Kami sedang bersama di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi menyebut tentang fitnah. Rasulullah SAW mengatakan, idza ra'aitan nas marajat uhuduhum wa khafat amanatuhum atau khanat amanatuhum. Ya. Wa kanu kadzalik. Jika kalian melihat manusia, masyarakat sudah banyak janji sana janji sini, ternyata janjinya tidak dikerjakan. Terlalu banyak janji tidak dikerjakan. Wa khafat amanatuhum, dan amanah semakin menipis, sudah jarang orang yang amanah. Banyak orang tidak amanah, dikasih amanah tidak ditunaikan. Mulai masyarakat kacau. Kemudian seperti ini perkara semakin rancu, artinya fitnah di mana-mana. Ini zaman fitnah. Rasulullah SAW sebutkan di antara ciri-ciri fitnah terlalu banyak janji, amanah tidak dikerjakan, perkara campur aduk, susah diketahui mana yang hak dan mana yang batil. Itu fitnah tersebar di mana-mana. Bagaimana solusinya? Kata Nabi SAW, ilzam baitak, maka lazimilah rumahmu. Ya, wamluk alaika lisanak, atau wamlik alaika lisanak. Tahan lisanmu, jangan terlalu banyak omong, jangan terlalu banyak komentar. Kemudian lakukan yang kau ma'ruf wa da' ma tunkir, dan tinggalkan apa yang mungkar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wada anka amrul amah", tinggalkan urusan-urusan yang urusan orang awam, orang banyak, tinggalkan. Wa alaika bi amri khassati nafsik, dan sibuklah engkau dengan privasimu. Dan sibuklah dengan privasimu. Ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi fitnah. Nabi mengatakan apa? Sukalah di rumah, lazim di rumah. Itu jangan suka kesana kemari. Di rumah masih banyak urusan yang mau kita urus. Istri mau kita urus, anak mau kita urus. Kurangi interaksi, gampangnya kurangi interaksi. Sibuk dengan privasimu. Kemudian wamluk alaika lisanak, atau wamlik alaika lisanak, jaga lisanmu, jangan banyak komentar. Banyak hal kita tidak tahu ujung pangkalnya, maka tidak usah ikut nimbrung berkomentar, tidak usah. Tahan lisan. Di antaranya tahan komentar, jangan tulisan. Sekarang orang semua nulis, semua orang komentar, semua orang bicara, semua orang menganalisa, semua bicara. Bukan bidangnya, dan tidak ada juga yang dengar. Tapi bicara. Dan hati ini terpengaruh dengan apa yang sering kita bicara. Kita bicara masuk ke hati. Kita bicara sesuatu, lama-lama terproyeksikan ke hati. Maka jangan terlalu banyak komentar. Sudah lihat kejadian banyak, biarin aja lah. Kejadian begitu cepat bergulir, berubah. Kalau setiap kita komentar nggak akan berhenti komentar kita. Komentar sesekali boleh, tapi jangan berlebihan. Terus dan tidak akan selesai. Kejadian di tanah air kita saja tidak ada henti-hentinya. Terus. Kemudian yang baik lakukan, yang buruk tinggalkan. Yang terakhir kata Nabi SAW, tinggalkan urusan orang banyak. Wada angka amrul ammah, tinggalkan urusan banyak, itu bukan urusanmu, sudah ada yang ngurusin, bukan urusanmu. Kemudian wa alaika bi amri khassati nafsik, hendaknya kau sibuk dengan urusan privasimu, ya. Ini jalan keselamatan.
ini adalah jalan untuk istiqomah. Sibuk dengan urusan pribadi. Urusan pribadi kita masih banyak. Santri-santri ngurus itu pelajaran, jangan sibuk urusan apa di luar. Hafalan belum selesai, sebentar lagi ujian, sibuk itu. Bagaimana berbakti sama orang tua, itu urusan para santri. Ustadz pun demikian, ngurus itu, sibuk ngurusin santri. Bagaimana pondok lebih maju, bukan mikir sana mikir sini, urusan yang bukan urusannya, bukan bidangnya. Dia ngomong pun gak ada yang dengar. Itu bukan urusan kamu. Kamu penuntut ilmu, kamu ustadz, urusanmu ada. Keluargamu urusin, anak-anakmu urusin, santrimu urusin, urusan privasimu kerjakan. Itu jalan keselamatan. Ini masalahnya kita terlalu sibuk urusan orang banyak, privasi kita tidak kita bisa handle, akhirnya terbengkalai. Itu masalah. Maka kalau ingin selamat di zaman fitnah, perbaiki privasi kita. Terus kalau kita punya privasi, tidak usah kita publish. Ini sebagian orang sibuk dengan publish privasinya. Dia pergi jalan sama istrinya, shooting. Dia jalan sama anaknya, shooting. Dia main ini, shooting. Dia loncat ke sana, loncat kemari, publish. Akhirnya semua orang, dia pengen dikomentari orang banyak lah. Rasulullah suruh sibuk, kamu suruh urus sendiri, bukan minta dikomentari orang. Ini malah publish privasinya supaya dikomentari oleh orang banyak. Itu bukan seperti itu. Habis waktu untuk dengar komentar orang, habis waktu untuk punya privasi. Jaga privasimu, urus privasimu dengan baik. Percuma kita wow di hadapan orang banyak sementara privasi kita bermasalah. Yang paling penting urusan kita sendiri dulu. Itu yang paling penting, perbaiki semaksimal mungkin. Jadi prioritas tidak tepat ya. Maka prioritas yang utama di zaman fitnah adalah kita ngurus privasi kita. Punya kerjaan, urusin dengan baik. Anak istri urusin dengan baik ya. Agar kita selamat dari fitnah. Kalau kita sudah sibuk dengan privasi, enggak sempat kita kesana kemari, enggak sempat. Sehingga kita selamat nanti. Tapi kalau kita enggak ngurus privasi, hanya kita sana sini kemari, pengen tahu ini, kepo sana kepo sini, akhirnya terjebak dalam fitnah. Terlalu banyak yang kita utarakan, terlalu banyak yang kita komentari, malaikat catat terus. Nanti kita dibuka hari kiamat, catatan isinya urusan enggak guna ya. Oleh karenanya agar bisa istiqamah, sibuk dengan urusan kita, bukan berarti cuek dengan lain, enggak. Urusan kita yang penting itu lebih utama, jangan sampai kita lalaikan. Adik-adik ya belajar yang benar, ada tugas kerjakan yang baik ya. Itu agar bisa istiqamah. Kemudian di antara sarana untuk istiqamah tentunya di antaranya adalah melakukan amalan-amalan meskipun sedikit tapi continue, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya habul amal ila Allah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling continue meskipun apa? Sedikit. Karena continue itu gambaran dari istiqamah. Continue adalah gambaran dari istiqamah. Rasulullah berkata, "Alaikum minal amali ma tutiqun." Lakukanlah amal perbuatan yang kalian mampu. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Sungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri bosan. Maka kalau kita punya kegiatan, punya proyek dakwah, punya kegiatan yang kira-kira kita mampu kita kerjakan. Allah tidak membani antum di luar kemampuan. Kalau enggak mampu tinggalkan. Ada bilang ustaz mungkin saya enggak mampu. Bagaimana kalau saya enggak mampu? Jangan ragu. Kamu jangan masuk dalam hal yang kau tidak terlalu banyak beban, akhirnya kau tidak bisa jalankan semuanya, akhirnya mutung. Akhirnya buyar semuanya. Lakukan yang kau mampu. Enggak mampu, mohon maaf saya enggak mampu. Saya punya keperluan lain, saya punya kesibukan lain, saya enggak mampu. Kamu yang kalau enggak mampu bilang enggak mampu. Kata Rasulullah mengatakan, "Alaikum minal amali ma tutiqun." Lakukan amal yang kau mampu. Mampunya segitu ya sudah, yang penting istiqomah. Ini ngurus sana, ngurus ini jatuh enggak kuat. Kemampuan kita enggak terbatas. Akal kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Maka jangan paksakan diri di luar kemampuan. Maka istiqomah diantaranya continue dalam beramal. Antum jangan maksa saya pengen satu hari baca Quran 7 juz, nggak mampu. Seminggu buyar. Ya meskipun sedikit, taruhlah 2 halaman, taruhlah 3 halaman, yang penting continue. Tiada tanpa hari kecuali saya baca Quran. Yang saya mau baru sedikit, baru segini. Sisanya apa? Sisanya medsos. Pelan-pelan naik. Jangan paksakan diri kemudian tidak mampu akhirnya berhenti. Akhirnya capek sendiri, bosan sendiri, benci terkadang dengan amal kayak gini, benci. Jangan.
Oleh karenanya butuh continue. Kemudian di antara sarana istiqamah berusaha menjalankan sunnah meskipun sedikit-sedikit, tetapi variasi. Ini juga dikerjakan, dikerjakan meskipun sedikit-sedikit. Kapan kita tahu ada sunnah bisa kita kerjakan, jangan ragukan untuk mengerjakannya. Meskipun perkara sepele, kita tahu ini sunnah dan kita bisa kerjakan. Sederhana misalnya, baik sholat sunnah bisa kerjakan. Ada qobliyah, ada ba'diyah, kerjakan. Kalau bisa kerjakan. Kenapa enggak dikerjakan? Ini sarana istiqomah. Ada orang mungkin fardu saja, tidak apa-apa dia kerjakan yang fardu aja. Tapi kalau dia bisa kerjakan sunnah qobliyah, ba'diyah, salat malam tidak apa, meskipun 3 rakaat tidak ada masalah. Yang penting saya bisa kerjakan baru 3 rakaat. Kenapa bangun menjelang subuh tidak apa-apa meskipun 3 rakaat. Atau saya bangun azan subuh, saya salat sebelum tidur, meskipun 3 rakaat, meskipun 1 rakaat. Saya bisa kerjakan sunnah, kerjakan. Sunnah pakai sendal pakai sendal kaki kanan duluan, kerjakan kaki kanan dulu baru kaki kiri. Kalau ngelepasin kaki kiri dulu baru kaki kanan, kerjakan. Kelihatannya sepele tapi ini sunnah. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku menjadi pendengarannya. Wa basar alladhi yubsiru bi, aku menjadi penglihatannya. Aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Yaitu kalau orang sudah sering melakukan sunnah-sunnah Nabi, Allah akan cinta sama dia. Kalau dia sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya, menjaga tangannya, menjaga kakinya, menjaga komentarnya, menjaga lisannya. Dalam riwayat, kuntu lisanahu alladhi yantiqu bihi, aku menjadi lisan yang dia berbicara dengannya. Wa qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku menjadi kalbunya yang dia berfikir dengan kalbunya tersebut, sehingga dia berfikirnya terarah, dia ngomongnya terarah, dia melihat terarah, dia mendengar juga diarahkan oleh Allah. Kapan? Ketika dia sudah dicintai oleh Allah. Bagaimana dicintai oleh Allah? Dengan sering melakukan sunnah-sunnah Nabi. Sunnah banyak di rumah kita kerjakan sunnah. Sunnah terhadap anak-anak, sunnah terhadap istri, sunnah terhadap diri sendiri, sunnah terhadap ibadah, sunnah terhadap tetangga, kerjakan. Sama tetangga apa sunnahnya, kerjakan. Ya. Sunnah ketika di masjid, kerjakan sunnah-sunnah tersebut. Kapan kita kenal, tahu ini sunnah, kerjakan. Kapan kerja, Allah akan cinta sama kita. Makanya Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Kalau sudah ikut Nabi, ikut sunnah-sunnah Nabi, yuhibbukumullah, Allah cinta kepada kalian. Kenapa ikut sunnah Nabi dicintai oleh Allah? Kata para ulama, karena yang paling tahu apa yang dicintai oleh Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tahu apa yang dicintai oleh Allah adalah siapa? Nabi. Yang terbentuk dalam sunnah-sunnahnya. Maka siapa yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi, dia telah mengikuti apa yang dicintai oleh Allah. Dan siapa yang mengikuti apa yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan cinta kepadanya. Tidak usah bikin cara-cara yang lain. Yang paling tahu tentang apa yang dicintai oleh Allah, Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita melakukan sunnah Nabi, kita dicintai oleh Allah. Kalau dicintai Allah, pasti dijaga oleh Allah. Kalau kita sedikit-sedikit melihat yang haram, hobi mendengar yang haram, mikir yang tidak-tidak, ini jangan-jangan Allah tidak cinta sama kita. Ini kita enggak beres, perbaiki diri. Kok saya mikirnya liar? Kenapa saya mandang yang liar? Kenapa saya hobinya begini? Ini bermasalah. Saya harus perbaiki diri saya, banyak istighfar. Ya, istighfar. Yang terakhir tentu kiat istiqomah banyak, ya, di antaranya teman yang baik dan macam-macam. Di antaranya yang mungkin saya ingin ingatkan pada kesempatan kali ini itu ikhlas. Ikhlas. Oleh karenanya ketika para salaf menafsirkan istiqomah, mereka menafsirkan dengan ikhlas. Seperti perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Istaqamu akhlasul amal lillah." Namanya istiqamah itu ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sarana istiqamah. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya tentang istiqamah, dia berkata radhiyallahu anhu, "Alla tusyrika billahi syai'a." Tidak berbuat syirik sama sekali. Maka di antara kita untuk istiqamah ikhlas. Kalau kita ikhlas, Allah buat kita untuk istiqamah. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh wanita yang konon namanya Zulaikha atau nama yang lain, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, innahu min ibadinal mukhlasin. Ya. Linasrifa anhu su'a wal fahsya.
Kami memalingkan Yusuf dari perbuatan keji, ya, dan perbuatan buruk. Kami palingkan dia, hindarkan dia dari zina. Padahal kata Allah, wa laqad hammat bih wa hamma biha. Si Zulaikha sudah benar-benar nafsu kepada Yusuf, dan Yusuf alaihissalam juga sudah tergerak. Maka Yusuf berdoa kepada Allah, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna. Ya Allah, kalau kau tidak palingkan rayuan wanita-wanita tersebut, aku akan condong. Nabi Yusuf juga sudah tergerak syahwatnya, tergoda. Maka dia berdoa, ya Allah, palingkan aku. Allah bisa palingkan kemaksiatan dari Yusuf, dan digoda luar biasa. Wanita cantik jelita dalam kamar, enggak ada yang tahu, menghias dirinya. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Demikianlah kami palingkan dari Yusuf perbuatan buruk, perbuatan kekejian. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Dalam qiraah innahu min ibadinal mukhlisin. Karena dia ikhlas. Maka keikhlasan ini menyelamatkan seorang. Ketika dia dicoba dengan ujian yang genting, maksiat yang luar biasa, fitnah luar biasa, dia bisa selamat. Syaratnya dia ikhlas. Maka seorang ketika beribadah berusaha untuk ikhlas, dia tidak salat kecuali karena Allah, dia tidak berdakwah kecuali karena Allah, bukan mencari pujian. Dia berbakti sama orang tua bukan mencari pujian, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dia menyambung silaturahmi bukan untuk dipuji oleh kakak adiknya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bantu tetangga bukan untuk dibaikin sama tetangganya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Terus, ini karena Allah atau tidak? Ada seorang dikatakan kepadanya, "Ala tahdurul janazah?" Tidakkah kau melayat orang yang sudah meninggal untuk menghadiri jenazah? Kata dia, "Makanakum hatta ukhtiran niyat." Tunggu dulu sampai saya hadirkan niat saya. Dia tidak langsung jalan, dia saya ikhlas tidak. Saya pergi mengunjungi melayat jenazah, ikhlas atau enggak? Kalau enggak ikhlas enggak jalan, kalau ikhlas jalan. Latih diri kita untuk mengikhlaskan diri. Kapan kita selalu ikhlas, kita bisa istiqomah. Kenapa? Yang jaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara orang terjungkal di akhir hayatnya gara-gara tidak ikhlas. Kata Rasulullah sallam, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah wa huwa fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar." Sungguh salah seorang dari kalian melakukan amalan-amalan penghuni surga padahal dia penghuni neraka. Kata Nabi, "Fima yabdu linnas." Dia melakukan amalan yang menurut pandangan manusia. Kata para ulama, yaitu sepertinya dia baik, ternyata hatinya bermasalah. Makanya Ibnu Rajab mengatakan, tidaklah seorang terjungkal di akhir hayatnya keluar dari istiqomah kecuali karena ada dasisa, ada dasais, ada racun dalam dirinya. Entah dia ujub, entah dia sombong, entah dia riya, yang baru terproyeksikan di akhir hayatnya, kemudian dia tidak istiqomah, kemudian meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Tidak kelihatan, berarti terakhir nanti. Tadi Nabi mengatakan, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah wa huwa fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar." Sungguh salah seorang dari kalian melakukan amalan penghuni surga menurut pandangan manusia, padahal dia penghuni neraka jahanam. Kenapa? Dia tidak ikhlas. Maka adik-adik belajar yang ikhlas, menuntut ilmu yang ikhlas, ujian yang ikhlas. Saya dulu punya kawan, ini kisah nyata ya. Di kuliah di Madinah. Yang satu ini ranking satu, sering ranking satu. Tapi kelihatan dia kalau nilainya kurang dikit, misalnya nilai ujian harian misalnya nilainya 30, ternyata nilainya 29, maka dia datangi syekhnya. "Syekh, kenapa saya 29?" Dia pokoknya pingin 30. Padahal dia salah. Syekhnya akhirnya dikasih 30 karena dia ngeyel. Dia pingin selalu ranking satu. Tapi kelihatan dia tuh cari muka, kelihatan. Di akhir dia jatuh. Di akhir jatuh ternyata yang diterima S2 adalah teman saya yang lain. Kelihatannya, ternyata kondisi dia sekarang kurang bagus. Saya dengar tanya teman-teman ya. Jadi hati-hati seorang berusaha untuk apa? Untuk ikhlas ya. Semoga Allah memberi hidayah kepadanya. Tapi intinya seorang berusaha untuk ikhlas. Jika tidak, suatu saat dia akan terjungkal. Akhirnya dia keluar dari jalan apa? Istiqamah. Kalau dia masih suka ingin dipuji, ingin disanjung, perbaiki diri. Kamu tuh siapa? Ya. Hati-hati, senang pujian, senang sanjungan, senang diangkat-angkat orang. Apalagi jangan kita kemudian membranded diri sendiri supaya nanti kita suatu saat bahaya. Ini saja yang bisa sampaikan tentang istiqomah. Yang terakhir, istiqomah bukan berarti harus selalu benar. Terkadang salah, terkadang maksiat, tapi harus segera kembali. Makanya Allah mengatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Kata Allah fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah kepada Allah dan istighfarlah, isyarat bahwasanya
istiqomah tidak selalu harus benar, terkadang salah, terkadang maksiat, terkadang terjerumus. Tapi orang istiqomah begitu terjerumus segera bertobat. Nabi SAW berkata, istaqimu walan tuhsuh. Istiqomahlah kepada kalian tidak bakalan mampu karena sulit untuk terus. Tapi kapan kita melanggar segera kembali. Kapan kita melihat yang haram segera istighfar. Kapan kita riya segera istighfar. Terkadang kita sombong dan ujub segera istighfar. Astagfirullah, kenapa saya seperti ini? Istighfar karena manusia tempatnya dosa dan kesalahan. Selama kita masih bertobat dan istighfar dari kesalahan kita, kita masih di rel istiqomah. Sampai kapan? Sampai Allah menjemput kita. Sampai malaikat maut menjemput kita. Wallahu taala alam bisawab. Ini sering saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tidak ada pertanyaan ya? Ada yang bertanya, adik-adik?